kesehatan yang ditingkatkan di desa dan kelurahan melalui pemantauan dan pelaksanaan yang dilaksanakan di setiap posyandu di desa untuk mengetahui tumbuh kembang anak yang ada di desa. Perkenalkan, saya Alfi sebagai kader kesehatan, sebagai moderator di ILP, yaitu Integrasi Layanan Primer melalui Posyandu. Kemudian di sebelah saya ada Bu Bidan Desa. Kemudian ada Ibu Bu Uji selaku Ketua PKK Desa Jodoh. Kemudian ada Bu Dita selaku kader desa. Ada Pak Juli selaku kader kesehatan dari Puskesmas. Yang terakhir ada Pak Randi selaku perawat desa. Berhubungan dengan ILP ini, posyandu itu kan pelayanan kesehatan yang paling pokok yang ada di desa. Kemudian ada pengurusnya yang dinamakan kader desa. Nah, di dalam kader desa itu dijadikan sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan posyandu, balita, lansia ataupun PTN. Menurut Ibu, apa peranan mereka di Bali normal menjadi ombak karena dia sehat. ada 1 sampai 5 berarti itu adalah salah satu upaya di desa untuk peningkatan yang sangat mendalam di Dukuh untuk mengetahui situasi pandemi. Jadi kalau misalkan ada suatu keluhan kecil itu apakah bisa dikonfirmasikan ke kadernya, misalkan kita ada anak yang kembangnya itu kurang atau kok terlalu membersihkan itu bisa ya bisa. Kemudian kader itu akan bekerja sama tim kesehatan dari Puskesmas, bisa dari komunitas, bisa. Seandainya nanti ada suatu masalah atau ada anak yang memiliki kelainan, apakah di desa itu bisa memberikan tenaga kesehatan yang lebih lengkap fasilitasnya? Bisa. Kemudian ketika pelaksanaan posyandu itu, dengan apa saja yang diberikan oleh desa untuk pelaksanaan posyandu itu? Kalau kegiatan itu berarti dilakukan ya. Acara kali ini kita akan membahas ILP, yaitu percobaan yang dilakukan di Desa Jodoh dengan pos melati yang bergabung dengan pos lansia. Nah, kegiatan ILP ini adalah sejalan dengan kegiatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengintegrasi dan merehabilitasikan kesehatan primer yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kesehatan, upaya promotif dan preventif melalui pendapatan layanan di desa, mendekatkan seluruh siklus hidup agar mengetahui perkembangan kesehatan masyarakat desa. Menurut Ibu selaku Ketua PKK, kader posyandu diibaratkan garda terdepan di dalam kegiatan posyandu. Nah, apa sih peranan kader desa itu? Peranan kader itu menjadi tombak awal dari karena di tiap RT RW itu ada 1 sampai 5 kader. Berarti kader desa ketika di dalam 1 RW terdapat 5, jadi hampir seluruh kesehatan masyarakat atau aktivitas masyarakat itu diketahui oleh desa gitu. Nah, kemudian sejauh itu apakah yang akan diberikan oleh desa ketika ada pelayanan posyandu? Ada posyandu
balita, ada posyandu lansia, serta PDM. Itu apa saja yang akan diberikan oleh desa untuk mereka itu pelatihan? Desa itu fasilitasi tempat, terus sama penambahan contohnya seperti kandang hijau, seperti kucing, waktu Untuk kegiatan posyandu tersebut, berarti di dalam kegiatan tersebut ada imunisasi yang imunisasi yang itu dilakukan oleh siapa gitu? Apakah kadernya atau siapa? Tidak. Oh ya tidak, misalkan di dalam satu kegiatan posyandu terdapat anak yang sekiranya itu kurang, maksudnya bukan kurang di sini, yang terkategorikan kurang dari yang lainnya. Apakah ada penyuluhan di dalam kegiatan posyandu waktu itu? Lalu kita menemukan anak yang misalkan ada badan yang lebih atau badan yang kurang, kita cross check dulu dengan data yang ada di Indikator. Saya cross check dengan data yang ada. Memang pada disitu menunjukkan apa yang diperlukan, misalkan kita tersebut stunting, itu nanti kita akan berkoordinasi dengan desa, terutama dengan Bapak Kepala Desa dan Ibu Kepala Desa. Nah, jadi nanti untuk tindak lanjutnya apa yang harus kita lakukan, biasanya kita koordinasi dulu, baru kita menentukan apa-apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Terus untuk kegiatan PMD lansia itu apakah ada batasannya? Misalkan ada kategorinya tidak ini tidak itu gitu. Misalkan tidak memberikan daging, misalkan ada nasi kotak karena ada beberapa orang yang dalam itu Kalau di tempat kami misalkan PMT itu kita gunakan dalam bentuk makanan yang mungkin kalau bulan siang ada yang bilang diabetes, hipertensi, tapi itu kita rasakan, soalnya kita kan belum tahu mana-mana yang itu yang harus mendapat gula garam atau gula. Dari pengalaman itu akhirnya kita berkesepakatan. Jadi untuk PMD lansia itu kita ubah, jadi tidak mindsetnya tidak dulu kalau PMD itu makanan, ya. Jadi kita berikan vitamin. Itu pun kita juga berkoordinasi dengan pihak desa, terutama dengan Bapak Kepala Desa, untuk memutuskan akhirnya kita berikan multivitamin. Jadi kita berikan multivitamin yang diberikan kepada lansia, yang diberikan oleh Bapak Kepala Desa. Kita tidak menarik. Terus kan waktu itu terdengar desa Bapak salah satu pertemuan dari desa lain tentang aturan yang dijalankan ketua kader PKK. Nah itu khusus untuk anak-anak yang seperti apa Bu? Iya, nanti benar bisa menambahkan karena beliau yang membuat PMD itu dikhususkan untuk anak-anak yang dengan berat badan kurang, PDM maupun PDT, yang berjalan selama 90 hari ada makanannya, dan beliau ibu lurah yang sangat baik hati, yang setiap hari memberikan menu yang berbeda dari hari pertama sampai hari ke-90. Itu diberikan menu oleh ibu dengan ada catatan tersendiri menu-menu apa saja, dan kita tidak menentukan sendiri menu tersebut, kita juga konsul dengan ahli gizi dari puskesmas saja. Untuk Bu bagaimana pesan ibu merawat diri dan termasuk salah satu cara merawat anak kita nih dari kegiatan antik pagi itu apa yang pesan yang paling berharga buat ibu? Kalau kita setiap pagi kirim makanan buat anak, yang paling mudah terhadap anak sekecil itu, yang kita anak itu ya
kami kasih ya kalau berkesan untuk saya. Terus untuk Kak Desa, bagaimana rasanya ketika para kader itu dikasih tanggung jawab dan amanah sama Bu Lurah mengantarkan angin pagi bagaimana kesannya, bagaimana susahnya, bagaimana perjuangannya itu bisa diceritakan ya? Saya waktu itu pernah mengantarkan di waktu itu hujan deras sekali. Itu tidak mematahkan semangat saya untuk mengantarkan PMT ini kepada mereka karena perjuangan kita itu akan ada perubahan untuk si balikanya. Nah, untuk Pak, bagaimana menurut Bapak dengan program di desa yang sudah ada? Apakah menurut Bapak itu sudah sesuai dengan langkah yang ditetapkan pemerintah, yaitu pendaftaran, pengembangan, pengukuran dan pencatatan serta pemeriksaan serta validasi yang masuk di desa? Apakah sudah menurut Bapak itu sudah baik atau harus ada motivasi apa atau perubahan apa yang harus kami lakukan untuk meningkatkan program layanan ini, Pak? Iya, untuk program yang sudah berjalan di desa, alhamdulillah setelah kami lihat itu sudah berjalan dengan baik. Meskipun di setiap langkah kita akan terus ada perubahan, bisa ada evaluasi sehingga program-program baik itu Pantai Pagi maupun Posyandu ILT tetap berjalan dengan baik di Desa Contoh. Jadi untuk saat ini seluruh kegiatan Posyandu tapi tetap kita akan melakukan evaluasi secara berlanjut dengan Bu Bidan, dengan Pak Perawat, dengan Bu Lurah dan dengan Ibu Bupati semuanya untuk Posyandu ini semakin maju bisa Menurut Pak Nadi, ketika ada kegiatan di suatu pengajian untuk pemeriksaan bulan usia maupun siapapun yang ingin memeriksakan dirinya tentang kesehatan, apakah itu menurut Bapak salah satu tanda bahwa validasi untuk siklus hidup yang mendekatkan ke masyarakat tentang kesehatan imun itu apa sudah termasuk jangkauannya itu sudah berhasil atau bagaimana, Pak? Ya, pada dasarnya untuk pemeriksaan di Desa Codeli kita sangat istimewa karena beberapa program inovasi kita kembangkan untuk pelayanan. Di Desa Codeli ada yang namanya Hospital Smart Health. Jadi Hospital PPR ini adalah di mana hospital penyakit. Nah, ini kita kembangkan untuk masyarakat umum. Tetapi kita juga memilih sasaran yaitu kelompok namanya kelompok keagamaan seperti pada waktu ada pengajian. Ini merupakan ruang bagi kami untuk meningkatkan SPM puskesmas, juga untuk pemerataan pemeriksaan kesehatan yang tidak mutlak di wilayah Desa Codeli. Jadi dengan adanya hospital IRT ini kita berharap dapat mensinkronkan dari berbagai hospital, dari hospital Posyandu Balita, Posyandu BTN maupun Posyandu PSI. Betul memang beberapa inovasi sudah kita capai untuk pembahasan yang depan tadi itu memang sudah dijalan dan berhasil karena akan meningkatkan pengembangan. Untuk penyelenggaraan kami menurut salah satu kader, nah bagi Anda itu bagaimana kita tentang penyelenggaraan kisahnya bagaimana karena kita ini sudah melaksanakan kegiatan kita berkali Karena pengelola dana ya,
biasanya di pos balita kan hanya minimal balita. Nah, sedangkan program ILP ini berapa posyandu itu kan menjadikan satu balita, remaja, terus PDM, lansia jadikan satu. Itu menurut saya, ya ngapunten gini karena masih pertama kali ya, itu masih semrawut, masih mungkin butuh ini lagi ya, masih pertama kali jadi Perlu belajar Cara lagi. lagi. ya perlu dievaluasi lah begitu. Ini memang tidak untuk kemungkinan sebagai memang proses dan kelihatannya dari tugas ini adalah kerjanya adalah mencapai paling besar. Jadi begitu datang ibu bapak anak, ibunya kena, anaknya kena, neneknya kena, jadi satu keluarga bisa itu di satu titik. Kelihatannya seperti itu. Menurut Bapak, dari kegiatan yang baru saja kita lakukan hari ini, apa kesannya Pak? Maksudnya progresnya bagaimana? Apakah sudah, kalau cukup belum ya, tapi apakah sudah ada ide baru untuk progres berikutnya Pak? Ya, sebenarnya nanti kita melakukan yang pertama kajian. Kajian tujuannya adalah kita harus membangun kesadaran masyarakat untuk menjadi dari ini. Kedua, nanti kita akan melakukan penataan yang lebih baik lagi karena di ILP ini ada beberapa meja ya, meja 1 sampai 5. Itu mungkin akan menjadi evaluasi. Tapi yang menjadi keuntungan adalah mana layanan ini betul-betul bisa terintegrasikan dan nanti betul seperti apa yang dikatakan kemudian kami kita juga mengucapkan terima kasih ke desa karena serapan kita pengobatan dasar untuk lansia itu memang betul-betul serap. Jadi kita beda. Kalau biasanya posyandu lansia tidak sebenarnya ya, kan juga menimbulkan dilema juga dengan darah tinggi, ada diabetes. Tapi kalau kita berikan pengobatan dasar dan utama, itu lebih efektif lagi untuk masyarakat. Jadi intinya memang betul-betul nanti ini satu layanan yang terintegrasi seperti itu. Jadi Pak, dari sekian kegiatan ini, kesimpulannya adalah kesehatan masyarakat menyadarkan bahwa sehat itu penting, sehat itu berharga di hidup dulu. Dan untuk menjadi masyarakat yang lebih paham kesehatan serta lebih ingin menjaga kesehatan hidup yang dibantu oleh jajaran-jajaran dari desa. Baik, terima kasih. Pertemuan kali ini keluh kesah, pesan-pesan serta manfaatnya sudah dijelaskan dari masing-masing kader dan dari Ibu Bidan, Ibu Ketua PKK, serta perawat dan dari tenaga kesehatan puskesmas yang hadir. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di kegiatan berikutnya, yaitu integrasi layanan primer posyandu melalui posyandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jodoh tetap semangat.